Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur Masjid Islamic Center rahimakumullah. Sembari kita niatkan i'tikaf, mari sama-sama kita ulang kaji kaitan dengan masalah akhlak tasawuf. Yang perlu dipahami bahwa akhlak tasawuf itu berbeda pembahasannya dengan tasawuf akhlaki. Karena kaitan dengan pembahasan akhlak ini ada akhlak, ada tasawuf, ada akhlak tasawuf, ada tasawuf akhlaki. Maka ketika memberikan judul akhlak tasawuf, itu judul secara umum. Maka paling-paling kita bahas kaitan dengan rangkuman, ruang lingkup, definisi dan sebagainya. Karena sub-sub di bawah akhlak tasawuf itu banyak. Ketika kita melihat satu persatu pengertian akhlak tasawuf. Apa itu akhlak? Akhlak adalah tingkah laku manusia ataupun tabiat. Maka kaitan dengan akhlak tersebut merupakan misi yang mulia yang diembankan oleh Rasulullah. Kaitan dengan akhlak. Sesuai dengan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kaitan dengan akhlak. Sedangkan tasawuf merupakan ilmu untuk menyucikan hati, membaguskan akhlak demi memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirat. Itu tasawuf. Jadi kalau tasawuf lebih kepada metode dalam membersihkan hati. Kalau kita kaji secara mendalam, akhlak itu merupakan pembahasan antara hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Itu akhlak. Kalau tasawuf, pembahasannya hubungan antara manusia dengan Allah. Ketika kita gabung akhlak tasawuf, itu lain lagi maksudnya. Apa itu akhlak tasawuf? Akhlak tasawuf adalah satu sifat yang menetap dalam jiwa manusia. Dan sifat itu akan muncul dalam perbuatan dengan seketika. Itu akhlak tasawuf. Satu sifat yang ada dalam jiwa kita manusia, sifat tersebut muncul dalam perbuatan secara seketika. Tanpa dibutuhkan pemikiran. Artinya apa? Akhlak tasawuf itu bukan perbuatan. Kalau perbuatan akhlak. Kalau akhlak tasawuf bukan perbuatan. Akhlak tasawuf itu bukan kekuatan. Dan akhlak tasawuf itu pula bukan ma'rifat. Tapi satu sifat, satu keadaan yang muncul di dalam perbuatan. Itu akhlak tasawuf. Maka tunggu mutua akhlak tasawuf hanjat dan pegat-pegat tunggu. Karena lahir kederawaji. Hanjat mu pegat-pegat. Hanjat mu olah-olah. Itu akhlak tasawuf. Maka semua manusia itu memiliki akhlak tasawuf. Cuma tergantung baik ataupun tidaknya.
Ketika kita berbicara tentang akhlak tasawuf, maka akan terpaham daripada madmumah menuju kepada mahmudah. Daripada akhlak yang tercela menuju kepada akhlak yang mulia. Itu berbicara akhlak tasawuf. Maka dalam pembahasan akhlak tasawuf itu luas. Yang pertama, termasuk dalam pembahasan akhlak tasawuf, yaitu war'a. Kemudian tawakal. Kemudian hidup sederhana. Kemudian termasuk dalam akhlak tasawuf, yaitu ridha, ikhlas, sabar, dan sebagainya. Itu sub di bawah akhlak tasawuf. Ketika berbicara akhlak tasawuf cuma rangkuman. Kita tidak masuk dalam sub pembahasan. Di antara kaitan ayat Al-Quran berkenaan dengan akhlak tasawuf, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh telah kami jadikan akan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Baik bentuk luar ataupun bentuk dalamnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada serendah-rendah tempat daripada tempat yang rendah. Artinya kami kembalikan dia itu menjadi ahli neraka. Dengan sebab dia melakukan akhlak-akhlak yang madmumah. Akhlak-akhlak yang tercela. Baik antara dirinya sesama manusia yang diistilahkan dengan hablum minan nas, ataupun antara dianya dengan Allah yang diistilahkan dengan hablum minallah. Maka ada hubungan horizontal, ada hubungan vertikal. Hablum minallah wa hablum minan nas. Karena dua hubungan ini tidak baik ataupun salah satu tidak baik. Hubungan dengan Allah baik. Hubungan sesama manusia tidak baik. Tetap Allah akan mengembalikan manusia itu kepada asfala safilin. Pada tempat yang paling rendah, itulah neraka. Ataupun dengan manusia sangat baik, tetapi dengan Allah tidak baik. Itu pun akan Allah kembalikan manusia tersebut kepada asfala safilin. Maka perlu kita ingat bahwa dalam hidup ini hubungan kebaikan kita bukan cuma dengan Allah, ada hubungan sosialnya. Hubungan kita antar sesama manusia. Makanya Rasulullah mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itulah dia yang sangat memberi manfaat bagi manusia yang lain. Apabila dalam hidup ini tidak menguntungkan keberadaan kita bagi orang lain, maka kita tidak termasuk kepada orang yang baik. Kemudian illalladzi, kecuali kata Allah yang tidak dikembalikan kepada tempat yang rendah, amanu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman mereka. Wa amilus shalihat, dan mereka itu beramal saleh. Amal saleh, amal kebajikan, hablum minallah wa hablum minan nas. Maka kepada mereka falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka itu pahala yang tidak pernah terputus-putus. Nah, di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 sampai kepada ayat 6. Kaitan dengan ayat tersebut pula berkenaan dengan pembahasan akhlak tasawuf. Yaitu ayat walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh telah kami siapkan sebagai penghuni bagi neraka jahanam katsira, kebanyakan, minal jinni wal ins, itulah daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Sawa yang dipersiapkan di Allah Ta'ala menjadi penghuni neraka jahanam. Sawa itulah getanyo manusia dan pertejin.
jin dan manusia yang pakai ban. Allah menjelaskan manusia yang akan dijadikan sebagai penghuni neraka jahanam adalah lahum qulubun. Manusia-manusia mereka itu yang memiliki hati, memiliki kesadaran, memiliki akal, tapi la yafqahuna biha. Dengan hati yang diberikan oleh Allah, dengan kesadaran, dengan akal yang diberikan oleh Allah, la yafqahuna biha. Tidak mau memahami ajaran-ajarannya Allah. Dia memiliki hati, tetapi tidak mau memahami dengan hati tersebut ajaran-ajaran Islam. Sibuk dengan perkara-perkara lain. Awak dah pakat jak tak buat sibuk dah tunggu yang. Ham ada mengjak tunggu. Sibuk dah di kedai. Untuk wadah kabeh kesibukan di kedai tajak tu. Kabeh tak kadang kesibukan di kedai pakat dalam jak sibuk dah tu nyoba politik di mana tu. Hana mesti menjak buat tu. Yang kenyan termasuk la yafqahu nabiha. Nauta lagi hanauta, nakai lagi hanakai. Allah memberikan akal kepadanya, tetapi dengan akal tersebut tidak mau memahami ajaran-ajaran agama Allah. Tempatnya neraka. Yang kedua kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka pula memiliki mata, bisa memandang dengan leluasa matanya, tapi la yubsiruna biha. Tidak mau memandang, artinya apa yang dipandang itulah yang terlihat. Tidak bisa memandang apa yang tersirat di balik yang terlihat. Hana mampu. La yubsiruna biha. Bukti-bukti kekuasaan Allah cukup le. Langit manyang, bumi terhampar, laut yang begitu luas kepada diri pribadi. Tetapi hande bukti kekuasaan Allah. Hande. Matana. Tapi haitim kalan bukti-bukti kekuasaan Allah. Sehingga dia itu kurang yakin kepada Allah. Yang ketiga, walahum adzanon. Mereka itu memiliki telinga, tetapi la yasma'una biha, tidak mau mendengar ajaran-ajaran agama Allah. Ulaika kal an'am. Manusia-manusia seperti itu kata Allah kal an'am, bandingkan seperti binatang. Balhum adhal, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Binatang tidak mau memakai akalnya, wajar karena binatang tidak memiliki akal. Wajar haitim ya buat kameng lemo, wajar. Manusia balhum adhal, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itulah termasuk kepada orang-orang yang lalai kata Allah. Makanya kembali kita dalam pembahasan, kalau berbicara cuma akhlak, akhlak itu mencakup ruang lingkupnya. Yang pertama akhlak terhadap diri pribadi. Kalau berbicara cuma akhlak, akhlak terhadap diri pribadi. Yang kedua akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah, ikhlas di dalam beramal. Jadi pembahasannya bagaimana supaya kita ikhlas. Yang kedua ridha kita atas segala ketetapan Allah. Pembahasannya bagaimana caranya supaya wujud ridha. Yang ketiga sabar kita. Baik sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, sabar kita dalam meninggalkan berbagai macam maksiat. Bagaimana caranya agar wujud kesabaran, itu pembahasannya. Yang ketiga akhlak kita dengan Rasulullah, yaitu mencintai Rasulullah, mencintai keturunan Rasulullah, mencintai para sahabat Rasulullah, dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu pembahasannya. Yang selanjutnya ya akhlak kita dengan keluarga. Jadi kalau akhlak dengan keluarga mencakup akhlak orang tua dengan anaknya, akhlak anak dengan orang tuanya,
akhlak suami dengan istrinya, akhlak istri dengan suaminya, ada pula akhlak di dalam bermasyarakat. Kalau akhlak dalam bermasyarakat yaitu akhlak dengan tetangga muslim, dengan tetangga non muslim. Kemudian ada akhlak bernegara yang dinamakan dalam pembahasan fik siasah, ilmu politik. Jadi akhlak bernegara si tunggu. Jadi bagaimana akhlak antara pejabat dengan rakyatnya, antara rakyat dengan pejabatnya, akhlak luar negeri, hubungan katanya dengan negara Islam, hubungan katanya dengan negara kafir, itu kaitan dengan pembahasan akhlak. Karena pembahasan tasawuf lain lam tu. Karena ruang lingkup pembahasan tasawuf itu ada 3. Yang pertama ada tasawuf falsafi. Yang kedua ada tasawuf amali. Yang ketiga ada tasawuf akhlaki. Ya, makanya kejutun pegah beda akhlak tasawuf dengan tasawuf akhlaki. Yang pertama tasawuf falsafi, yaitu pemahaman tasawuf melalui perspektif rasio, logika, yang berkenaan dengan tasawuf filsafat. Dalam pembahasan tasawuf falsafi biasanya memadukan antara duk, rasa, antara duk dengan rasio, antara rasa dengan akal pikiran. Kebiasaan tasawuf falsafi ini masuk di dalam filsafat Yunani. Termasuk di antara yang mengembangkannya Syekh Halat dan sebagainya. Itamong pemahaman filsafat Yunani. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf amali, tasawuf yang lebih kepada amaliyah. Zikir secara jihar, melalui tarikat-tarikat, banyak berpuasa sunnah, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit minum. Makanya kalau tasawuf amali itu terangkum pembahasan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Jadi pembahasan di dalam tasawuf amali inilah yang ada pembahasan bagaimana yang dimaksud dengan syariat, bagaimana yang dimaksud dengan tarikat, bagaimana yang dimaksud dengan hakikat, bagaimana yang dimaksud dengan ma'rifat. Itu pembahasan di dalam tasawuf amali. Yang ketiga tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf akhlaki itu adalah tasawuf yang menggunakan pendekatan pembahasan yang pertama tahalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Itu dalam tasawuf akhlaki. Jadi yang pertama tahalli, pembebasan diri daripada sifat tercela. Karenanya tasawuf akhlaki, tasawuf berbicara tentang akhlak. Jadi takhalli, bagaimana cara membebaskan jiwa daripada akhlak-akhlak tercela. Diistilahkan dengan takhalli. Yang kedua tahalli, bagaimana mengisi diri dengan sikap-sikap terpuji. Tahalli. Pembahasan yang ketiga yaitu tajalli, penghayatan rasa keallahan di dalam jiwa. Jadi ketika beribadah kon cuma sebatas amal rutinitas, memiliki rasa. Ketika berzikir bukan cuma sebatas zikir lisaniah, tetapi dzuk, memiliki rasa. Sehingga ahwate dzuk menyekung kita nyodok. Ahwate kaduk nyoka hana-hana sadar le di luar daripada kesadaran. Sehingga terucaplah kalimat-kalimat yang ahwate tadi ngali kita hana layak. Padahal yang dimulai dengan la ilaha illallah, kemudian Allah, Allah, Allah,
Allah karena terlalu dzuk tanpa kesadaran, seolah-olah kali Allah diucapkan dan dzuk sampai kepada tingkat rasa. Itu pada pembahasan tasawuf. Makanya hadirin sekalian, kalau berbicara akhlak tasawuf ataupun tasawuf akhlaki, nyo fokus kepada perbaikan akhlak. Akhlak tasawuf atau tasawuf akhlaki berarti khusus pembicaraan kepada pembaikan akhlak melalui metode-metode. Maka pakar yang terkenal sampai saat ini yaitu Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ataupun yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Itu syekh yang terkenal. Maka kita persempit pembahasan kita kaitan dengan akhlak tasawuf. Yang pertama pembahasan kita yaitu ikhlas di dalam berbuat amal kebajikan kita. Yang kedua yaitu ridha atas segala apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Dan yang ketiga yaitu sabar atas segala musibah, meninggalkan maksiat dan melakukan amal ibadah. Nyoba bacut mentang hanapan yang kemudian diberikan kesempatan tanya jawab. Apa itu ikhlas? Ikhlas terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, melakukan amal kebajikan semata-mata karena Allah tanpa melihat balasan akhirat apalagi balasan dunia. Hana mekerling kepada balasan akhirat apalagi balasan dunia. Nyo ikhlas tingkat tertinggi dulu. Yang kedua, melakukan amal kebajikan dengan memandang balasan akhirat. Yang ketiga, melakukan amal kebajikan dengan memandang balasan dunia. Itu masih termasuk bahagian daripada ikhlas. Sekalipun kita melihat kepada balasan dunia. Di antaranya Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu balasan dunia. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar daripada setiap masalah yang dia hadapinya. Masalah di dunia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pula akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tiada dia sangka-sangka. Berarti kita taat kepada Allah, kita melakukan kebajikan karena Allah, tapi mengharapkan balasan dari Allah di dunia. Itu masih termasuk ikhlas. Artinya apa? Ketika kita masih mengharapkan bantuan Allah, apakah bantuan di dunia ataupun bantuan di akhirat, makanya kita melakukan kebajikan kepadanya, itu masih tergolong kepada ikhlas. Yang hana ikhlas pakai bansi tengku, tak buat amal kebajikan bertujuan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tak buat amal kebajikan secara kasat mata hablum minallah, sembahyang. Tetapi tujuan legetanya atas sembahyang untuk dapat lemah popularitas, long taat jamaah dan sebagainya. Hana ikhlas. Ataupun hablum minan nas, kamu sedekah kepada manusia dengan mengharap balasan daripada si manusia itu sendiri. Lagi contoh, kamu sedekah kerana yatim. Pua tujuan. Kadang-kadang 2 roti raya anak yatimnya dia kecamat, mudah tak kirim proposal. Hana ikhlas. Tujuan ibalah leji, kan kebalah li Allah Taala. Yang hana ikhlas tu. Artinya apa? Ketika hamba melakukan amal kebajikan berharap balasan daripada makhluk, baik itu berupa materi, pujian, sanjungan dan sebagainya, maka tidak ada yang dinamakan dengan ikhlas. Sebaliknya, si hamba melakukan amal kebajikan berharap balasan daripada Allah, baik di akhirat ataupun di dunia, itu masih tergolong kepada ikhlas. Maka kita mau yang jok-jok paket berusaha yang tujuan kele suaranya hana ikhlas. Kita mau kerau aja tunggu. Negara. Yang kedua, ridha. Kaitan dengan ikhlas, Rasulullah bersabda,
innallaha la yaqbalu yaqbalul a'mala. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amalan illa maka nabihi khalisan, kecuali amalan itu disertakan dengan ikhlas. Jelas, la yaqbalul amala. Hang kedua. Yang kedua, ridha. Apa itu ridha? Merelakan diri atas apa yang telah dikehendaki Allah kepada kita. Menyebahasa ulun tuan. Bersenang getanya terhadap apa yang kana bili Allah kepada getanya. Walaupun watakalan sesuatu itu tidak menyenangkan, tetapi wujudkan rasa senang. Ketika mampu getanya wujudkan rasa senang, sama dengan kita yakin bahwa yang diberikan oleh Allah hal yang terbaik buat kita. Nyoki hina sering len pegah-pegah dalam setiap pengajian, getanya orang mukmin wajib pelahi senang labudip. Pemakna wajib labud damen mesti. Tak pelahi senang dalam kehidupan menunjuki bahwa apa yang Nabi li Allah ke getanya rida. Getanya rida kepada Allah, Allah rida kepada getanya. Buktinya Rasulullah mengingatkan, man radiya falahu rida wa man sakhata falahu sukhtu. Siapa saja yang rida atas apa yang diberikan oleh Allah, Allah akan rida kepadanya. Dan siapa saja yang benci, murka, marah atas apa yang diberikan Allah, maka Allah pula akan marah kepadanya. Dia rida, rela terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Karena walaupun nampaknya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi dibalik daripada hal yang tidak menyenangkan, yakinlah tersimpan sesuatu balasan yang sangat-sangat menyenangkan di akhirat. Gebi gasian hana mangan secara lahir dakalan, tapi dengan gasian mulia tetap katanya di akhirat. Walau terkadang dalam dunia udip hina. Gebi sakit hana mulia dalam kehidupan karena orang leu penyakit. Tetapi dibalik daripada sakit tersebut tersimpan balasan yang cukup raya cukup mutuah di akhirat. Maka rida, rela atas apa yang diberikan oleh Allah dengan hati yang lapang, maka sungguh hamba itu akan mendapatkan ridha Allah kepadanya. Ridha Allah kunci surga. Jadi masuk surga hamba bukan dengan amaliyah, bukan dengan amal kebajikan, bukan dengan amal ibadah. Masuk surga hamba dengan ridha Allah, kasih sayang Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan kasih sayang Allah? Dahulukan terlebih dahulu kita menyayangi dan mencintai Allah. Bagaimana kita menyayangi dan mencintai Allah? Terimalah apa yang diberikan oleh Allah. Yakin itulah yang terbaik buat kita. Yang terakhir sabar. Sabar itu terbagi kepada 3. Yang paling tinggi adalah sabar dalam ibadah. Sabar dalam pembuat ibadat berat dengku. Karena butuh tantangan. Harus terlewati legetannya berbagai macam musuh-musuh. Karena tantangan yang terbesar nafsu. Wate legetannya tatamong lam semayang tang-tang berbagah-bagah tasaliam nunggu. Le Allahu Akbar nampak assalamualaikum laju. Berat nunggu. Tetap dalam ibadah berat. Lebih-lebih dalam pengajian nunggu. Berat nunggu. Yang pah wate gekun salim legure berkata cok silap dia wow. Berat nunggu. Berat. Maka ciduku kalan. Andai kata hana pengajian, ci perubah rung tengun, tengun nunggu. Cim yana pengajian, galam nepe ke tengun nunggu. Hana tua perubah. Berat nunggu. Tantangan dalam berbuat kebajikan berat. Karena setan tidak pernah merasa senang. Tidak pernah merasa senang. Ketika seorang hamba berada dalam amal kebajikan, bagi setan itu merupakan malapetaka. Malapetaka paling beratnya bagi setan. Salah-salah jinti ipecat le iblis menjadi setan. Lebih bahaya dah. Dipecat tunggu.
disiksa oleh komandannya, maka sabar dalam melaksanakan ibadah mekarat dulu. Mekarat, berat hati. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nyo agak rendah bacun. Karena untuk meninggalkan mudah. Yang penting beta jak li kenan takap kami gawa ju. Jadi kebah mudah, tetap lembut berat. Yang kedua, yang paling rendah, sabar daripada musibah. Yang tingkat paling rendah padahal. Karena sabar daripada musibah itu tingkat orang-orang awam. Sabar meninggalkan maksiat tingkat orang-orang khusus. Sabar dalam berbuat ibadat khawasil khawas. Itu tingkat orang-orang yang lebih khusus di antara orang-orang yang khusus. Nah, maka Allah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya rahmat Allah, karunia Allah akan senantiasa menyertai dengan orang-orang yang sabar. Maka orang yang sabar di dunia akan mencapai kenikmatan di akhirat. Orang yang tidak sabar di dunia akan mendapatkan malapetaka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.